Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Pamungkas. Saya mahasiswa pendidikan biologi kelas Palembang angkatan tahun 2019. Kali ini saya memiliki tugas mata kuliah fisiologi invertebrata. Di sini saya akan menjelaskan tentang regulasi suhu tubuh atau termoregulasi pada hewan eksotermis. Adapun materi yang akan saya paparkan kali ini adalah termoregulasi pada arthropoda dan echinodermata. Sama seperti tugas fisiologi invertebrata yang pertama, untuk arthropoda saya akan melakukan pengamatan secara langsung. Sedangkan untuk echinodermata, saya akan mengambil video yang bersumber dari YouTube dan juga saya akan mengambil informasi yang terdapat dari internet. Baiklah, kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan mengenai termoregulasi yang terdapat pada arthropoda, terutama yang terdapat pada keluing. Kali ini saya akan melakukan uji coba secara langsung, yaitu dengan cara menaruh keluing tersebut ke dalam suatu gelas yang sudah berisi tanah. Lalu akan saya lilitkan dengan handuk yang sudah saya kukus, lalu saya beri air panas, dan handuk yang sudah saya bekukan dan saya beri air dingin. Dapat kita lihat di sini, saya sudah menaruh keluing ke dalam gelas yang sudah berisi tanah. Selanjutnya akan saya lilitkan dengan handuk yang sudah saya kukus, lalu akan saya beri air panas. Kemudian yang selanjutnya lagi itu akan saya lilitkan dengan handuk yang sudah saya bekukan dan saya akan beri air dingin. Adapun metode yang saya lakukan ini bermaksud untuk mengetahui apakah arthropoda, terutama pada keluing ini, tahan terhadap suhu dingin maupun panas pada dua sisi, yaitu sisi luar gelas dan juga sisi dalam gelas. Maka dari itu, saya mencoba untuk menaik dan turunkan suhu dengan air panas dan air dingin dengan memberikannya kepada handuk dan juga ke dalam gelas tersebut. Baiklah, di sini saya sudah melilitkan gelas yang berisi tanah dan juga keluing dengan handuk yang sudah saya kukus. Kemudian akan saya beri air panas ke handuk tersebut dan juga sedikit air panas ke dalam gelas tersebut. Baiklah, kita akan menunggu selama kurang lebih 15 menit untuk melihat apa yang akan terjadi pada keluing tersebut. Setelah 15 menit, mari kita lihat apa yang terjadi pada keluing tersebut. Dapat kita lihat bahwasannya keluing yang pada awalnya berada di dalam tanah, sekarang ia naik ke permukaan. Hal ini merupakan bentuk perlindungan diri terhadap rangsangan suhu panas, yaitu dengan cara berpindah dari tempat yang panas ke tempat yang dingin. Termoregulasi pada keluing ini mengikuti suhu lingkungannya, bukan diatur oleh tubuhnya sendiri, dikarenakan keluing termasuk hewan berdarah dingin. Jadi, apabila suhu lingkungan tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, maka fisiologi tubuh keluing tersebut akan lancar. Seperti yang kita lihat, bahwa keluing setelah diam menyesuaikan suhu tubuhnya dengan lingkungan, dia akan bergerak bebas. Sebaliknya, jika suhu terlalu panas atau terlalu dingin, dapat menghambat fisiologi tubuh, bahkan dapat menyebabkan kematian bagi keluing. Maka dari itu, untuk mencegah kematian tersebut, keluing berpindah tempat dari tempat yang panas ke tempat yang dingin.
Setelah saya menguji dengan suhu panas, kali ini saya akan menguji dengan suhu dingin. Di sini saya sudah melilitkan gelas yang berisi tanah dan juga keluing dengan handuk yang sudah saya bekukan. Kemudian akan saya berikan air dingin ke handuk tersebut dan juga sedikit air dingin ke dalam gelas tersebut. Setelah itu, kita akan menunggu selama kurang lebih 15 menit untuk mengetahui apa yang akan terjadi pada keluing tersebut. Setelah 15 menit, mari kita lihat apa yang terjadi pada keluing tersebut. Sama seperti sebelumnya, yang pada awalnya berada dalam tanah, sekarang ia naik ke permukaan. Ketika diberi rangsangan dingin, keluing akan berpindah dari tempat yang dingin ke tempat yang panas sebagai respon perlindungan diri. Namun berbeda dengan sebelumnya, di sini keluing terlihat diam tidak bergerak dikarenakan termoregulasinya yang terhambat akibat suhu lingkungannya yang terlalu dingin, sehingga fisiologi tubuh keluing ini lamban merespon dan apabila suhunya lebih dingin lagi dapat menyebabkan kematian. Maka dari itu, untuk mencegah kematian tersebut, keluing berpindah tempat dari tempat yang dingin ke tempat yang panas. Baiklah, kali ini saya juga berkesempatan untuk menjelaskan mengenai termoregulasi yang terdapat pada echinodermata, terutama yang terdapat pada bintang laut. Akan tetapi, saya tidak akan melakukan uji coba secara langsung. Saya akan mengambil video yang bersumber dari YouTube dan juga mengambil informasi yang terdapat di internet. Bisa kita lihat pada bintang laut berikut ini, bahwasanya bintang laut merupakan hewan berdarah dingin. Jadi termoregulasinya mengikuti perubahan suhu pada lingkungannya, bukan diatur oleh tubuhnya sendiri. Namun, bintang laut ini juga memiliki suhu optimal untuk hidup dan apabila melebihi suhu optimal itu, maka dapat menghambat fisiologi tubuhnya, bahkan dapat menyebabkan kematian. Sebagai bentuk respon suhu panas yang ekstrim yang ia terima, bintang laut dapat memompa banyak air laut. Hal ini bertujuan untuk menaikkan massa tubuh sehingga dapat menyangga perubahan suhu lingkungan. Karena massa tubuhnya sekarang lebih berat dari sebelumnya, maka suhu tubuh naik secara perlahan. Semakin dingin air laut, maka semakin mudah baginya untuk menurunkan suhu tubuhnya. Ada bentuk lain dalam merespon suhu yang naik, yaitu melepaskan tangannya. Karena bintang laut berdarah dingin, bukan berarti suhu seluruh bagian tubuhnya sama. Ketika hewan tersebut semakin hangat, panas tidak terdistribusikan secara merata ke seluruh tubuh mereka. Dan apabila bintang laut dan atau sejenisnya mencapai puncak suhunya, ia akan merespon dengan membuang anggota badannya. Pelengkap yang lebih hangat secara inheren dapat dikaitkan dengan bagaimana bintang laut menjaga suhu tubuh inti mereka tetap terjaga. Karena area permukaan lengan yang lebih besar kemungkinan melepaskan lebih banyak panas dari tubuh mereka. Adapun kesimpulan termoregulasi pada arthropoda, terutama pada keluing, yaitu termoregulasi pada keluing ini mengikuti suhu lingkungannya, bukan diatur oleh tubuhnya sendiri. Jika suhu terlalu panas atau terlalu dingin, dapat menghambat fisiologi tubuh, bahkan dapat menyebabkan kematian bagi keluing. Untuk mencegah kematian, keluing berpindah tempat dari tempat yang panas ke tempat yang dingin, atau dari tempat yang dingin ke tempat yang panas. Adapun kesimpulan termoregulasi pada echinodermata, terutama pada bintang laut, yaitu bintang laut memiliki suhu optimal untuk hidup dan apabila melebihi suhu optimal itu, maka dapat menghambat fisiologi tubuhnya, bahkan dapat menyebabkan kematian. Bentuk respon bintang laut terhadap suhu panas yang ekstrim adalah memompa lebih banyak air untuk menyangga kenaikan suhu tubuh. Bentuk respon terhadap panas lainnya adalah dengan memotong tangannya akibat mencapai puncak suhu tubuh. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua.
Dan kepada teman-teman, selamat atas kerja keras yang sudah kita lakukan selama ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.